Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dakwah Santri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang sebuah kisah humor yang penuh hikmah dari tokoh legendaris Nasruddin Hoja. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tidak asing dengan nama ini ya. Nasruddin dikenal dengan cerita-cerita kocaknya. Tapi jangan salah, di balik cerita lucu tersebut ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, begini ceritanya. Nasruddin ini hidup di sebuah perkampungan kecil di negeri Turki. Kehidupannya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Tapi satu hal yang membuat Nasruddin ini unik adalah semangatnya yang tidak pernah padam. Suatu hari, Nasruddin memutuskan untuk pergi ke kota. Dia berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik demi keluarganya. Nah, setelah berkeliling-keliling di kota, akhirnya Nasruddin berhasil mendapatkan pekerjaan di rumah seorang majikan kaya raya. Tapi ternyata, pekerjaan ini tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Majikan Nasruddin sering mengeluhkan cara kerjanya yang dianggap lamban dan tidak efisien. Salah satu momen yang paling lucu adalah ketika Nasruddin disuruh membeli daging 3 kg. Bukannya membeli daging sekaligus, Nasruddin malah pergi ke pasar bolak-balik 3 kali. Setiap kali dia hanya membeli 1 kg daging. Majikannya tentu saja bingung. Kenapa tidak beli langsung 3 kg saja? Nasruddin pun menjelaskan bahwa dia ingin melakukannya perlahan-lahan, biar semuanya selesai dengan baik. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan Nasruddin ini sebenarnya kocak banget kan? Tapi di sisi lain, Nasruddin juga mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kelihatannya aneh bagi orang lain, tapi bagi Nasruddin, ini adalah cara yang paling benar. Ya, tentu saja setelah ditegur oleh majikannya, Nasruddin meminta maaf dan berjanji akan mengerjakan tugas lebih cepat di lain waktu. Namun, cerita ini tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ada lagi kejadian lucu lainnya yang juga penuh makna. Suatu hari, majikan Nasruddin jatuh sakit. Karena khawatir, majikannya meminta Nasruddin untuk memanggil dokter. Nah, dalam benak kita, kalau disuruh memanggil dokter, ya kita panggil satu orang dokter saja kan? Tapi tidak dengan Nasruddin. Setelah beberapa waktu, Nasruddin kembali dengan membawa rombongan. Bukan hanya dokter, tapi juga tukang obat, penjual bahan obat-obatan, bahkan tukang arang, dan tukang gali kubur. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Nasruddin sampai membawa sebanyak itu? Begini penjelasan Nasruddin. Dia berpikir kalau dokter biasanya menyuruh pasiennya minum obat, jadi dia bawa tukang obat sekalian. Obat itu perlu bahan-bahan tertentu, jadi dia juga bawa penjual bahan obat. Nah, obat itu biasanya direbus dulu, jadi dia pikir perlu juga membawa tukang arang. Dan yang paling kocak, Nasruddin sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk. Kalau majikannya tidak sembuh, makanya dia bawa tukang gali kubur juga. Lucu sekali ya. Tapi teman-teman, di balik humor ini ada pesan yang dalam. Nasruddin sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir ke depan, untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan. Tentu, cara Nasruddin ini mungkin terlalu berlebihan, tapi poinnya adalah kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik. Namun, tentu saja ada batasnya juga. Jangan sampai seperti Nasruddin yang terlalu ekstrem, hingga akhirnya malah membuat bingung orang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pertama, kita harus bijak dalam berpikir dan bertindak. Mempersiapkan rencana itu baik, tapi jangan sampai terlalu rumit dan berlebihan. Kedua, humor dalam hidup itu penting. Dengan humor, kita bisa lebih santai dalam menghadapi tantangan, dan cerita Nasruddin ini adalah contoh sempurna bagaimana humor bisa membuat kita lebih rileks dalam menyikapi masalah. Jadi, teman-teman, mari kita ambil hikmah dari cerita ini. Berpikir jauh ke depan itu penting, tapi kita juga harus tetap sederhana dalam mengambil langkah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu memandang hidup ini dengan senyuman. Karena, siapa tahu, dari hal-hal yang terlihat lucu, kita justru bisa menemukan pelajaran yang berharga. Nah, itulah cerita kita hari ini tentang Nasruddin Hoja. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk menyukai video ini ya. Dan buat kalian yang belum berlangganan, yuk klik tombol berlangganan di bawah, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel Dakwah Santri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.